Pemirsa, masih di dialog legislasi postur APBD 2023 Kota Makassar. Saya terlebih dahulu ke Pak Haji Yunus. Pak Haji Yunus, rasionalkah angka 5,6 triliun ini dibanding dengan tahun lalu? Kita ketahui bersama bahwa tahun lalu sejumlah OPD minim serapannya, Pak Haji. Ya, betul apa yang telah disampaikan oleh Kepala Bapeda bahwa serapan OKPD atau SKPD tahun 2002 ini memang sangat rendah. Karena itulah tadi, karena tendernya itu biasanya dia mulai bulan Maret. Jadi selama saya di DPR itu baru kali ini yang saya mendengar bahwa ada namanya lagi tender dini atau tender lebih awal pada bulan Desember. Ya, biasanya itu nanti mereka dia mulai bergerak itu kepada SKPD nanti pada bulan Maret. Ya, jadi kalau pengurusan administrasinya dan lainnya, ya mungkin nanti bulan Mei itu baru bisa goyang di situ. Jadi bagaimana caranya serapan tidak rendah kalau seperti itu. Tapi karena penekanan dari Pak Wali Kota ini bahwa ada namanya tender lebih awal, saya kira mudah-mudahan apa yang telah diharapkan Pak Wali dengan masyarakat Kota Makassar bisa tercapai dengan baik. Adapun dengan masalah anggaran, mengenai masalah apa itu tadi? Serapan. Serapan. Ya, serapan anggaran di. Ya, serapan anggaran. Saya kira kalau sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Bapeda, karena ini mulai namanya tender dini atau tender lebih awal, saya kira insya Allah saya yakin dan percaya akan bisa tercapai dengan baik. Oke, saya ke Pak Helmi. Pak Helmi, ini di angka 5,6 triliun, apakah ada program tambahan dari pemerintah Kota Makassar atau hanya kemudian mengerjakan PR-PR di tahun sebelumnya, Pak Helmi? Selain mengerjakan PR, kita juga punya beberapa program yang memang kita khususkan di tahun 2023. Jadi ada beberapa proyek yang tertunda, kemudian kita juga punya beberapa program-program yang sifatnya besar. Seperti contoh mungkin saya bisa sampaikan, ada program seperti kita dulu bahas di tahun lalu, kita akan membangun yang namanya mall pelayanan publik. Ini tertunda di tahun 2023 karena berbagai macam proses administrasi yang tidak lengkap, sehingga proyek ini mau tidak mau ya harus kami geser masuk di tahun 2023. Itu salah satu contohnya. Kemudian Matcha, salah satu stadion nanti yang menjadi kebanggaan Kota Makassar yang berada di Untia, ini juga kita postpone juga, kita tunda juga. Termasuk sirkuit, memang waktu itu ternyata kita butuh izin dari kementerian terkait dengan mangrove, karena ini bersebelahan dengan mangrove, sehingga butuh izin dari kementerian, sehingga ini tertunda juga. Nah, tetapi ada juga beberapa yang sifatnya baru, seperti contoh mungkin kita tahu nanti tahun depan kita akan punya 3 proyek yang lumayan besar, membutuhkan mungkin anggaran sekitar 20 triliun, di mana anggaran ini merupakan proyek investasi. Pertama itu Japarate. Pak Wali sudah pernah menyampaikan di publik bahwa akan dibangun yang namanya Japarate. Japarate kita akan melakukan reklamasi secara menyeluruh di anjungan Pantai Losari. Jadi kalau sekarang Pantai Losari itu mungkin reklamasinya hanya 1 lantai, dengan ada Japarate nanti kita akan membangun Pantai Losari dengan eskalasi sebanyak 3 lantai. Jadi lantai pertama akan digunakan sebagai lahan parkir, lantai kedua akan digunakan sebagai mall atau tempat UMKM berjualan sepanjang 1,8 km, dan yang terakhir atau yang di atas digunakan sebagai pelataran. Jadi itu termasuk proyek yang cukup besar dan tidak menggunakan APBD sama sekali. Yang kedua, kita akan membangun yang namanya New Tower Balai Kota. Ini berlokasi juga di tempat yang sama di anjungan Pantai Losari. Jadi yang terakhir akan ada juga yang namanya jalan tol yang akan membelah Kota Makassar ini. Jadi akan ada jalan tol yang melingkar mulai dari dalam Petarani masuk ke dalam pantai, begitupun juga dia akan dari pantai akan masuk kembali ke Petarani. Kita akan melanjutkan jalan tol yang sekarang ada di Petarani masuk ke dalam Pantai Losari, seperti begitu. Dan kita akan menghubungkan seluruh lokasi atau middle ring road yang ada di Kota Makassar. Ini menggunakan dana investasi semua dari pihak ketiga, seperti begitu. Oke, luar biasa. Saya ke Pak Haji Yunus. Pak Haji, apakah ada evaluasi di tahun sebelumnya untuk serapan anggarannya ataupun di angkanya, Pak Haji? Ya, tentu kami bersama dengan pemerintah kota untuk membahas anggaran itu.
Ya tentu ada beberapa juga catatan-catatan, apalagi evaluasi. Tapi tentu kalau kita melihat daripada anggaran itu, sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa anggaran itu sebenarnya tidak pernah cukup. Ya, kalau inilah menjadi kebutuhan, jadi ada namanya daftar keinginan. Kalau ini daftar keinginan yang kita mau pakai sebenarnya tentu tidak ada cukupnya namanya anggaran. Ya, tapi inilah yang kita pergunakan sekarang ini, bagaimana ada kebutuhan kita, bagaimana ada skala prioritas kita, itulah lahir menjadi 5,6 triliun. Ya, karena tentu ada beberapa juga proyek yang telah disampaikan oleh tadi Kepala Bapeda itu, seperti contoh tadi antara lain itu mall pelayanan publik, itu anggarannya kurang lebih 190 miliar itu. Coba, itu baru satu saja. Mana Untia yang merupakan juga di sana lapangan, di situ nanti akan dibangun seluruh penuh olahraga, penuh olahraga. Di situ mungkin nanti juga ada kolam renang, ada sepak bola, kemudian semua cabang-cabang olahraga di sana nanti akan dipersiapkan di Untia. Tentu selain daripada sirkuit. Jadi saya kira di sini anggaran cukup signifikan di sana. Oke, saya ke Pak Dan Helmi. itu pun juga sejak tahun 2022 sebenarnya. Ya, malah kita sudah anggarkan kurang lebih 200 M itu. Tapi karena itulah tadi ada beberapa yang tidak pernah kita duga mengenai masalah perencanaannya. Jadi hampir seluruh proyek ini sebenarnya yang tertunda itu menyangkut mengenai masalah perencanaan yang tidak ada. Oke, dan sudah diminimalisir dengan tadi tender dini begitu Pak makanya itu. Haji Yunus ya. Iya. Baik, saya ke Pak Helmi. Pak Helmi, berapa persenkah program di tahun sebelumnya berjalan? Apakah sudah maksimal Pak Helmi? Tentunya karena 2022 ini kita masih merasakan dampak dari pandemi COVID, kemudian ada beberapa krisis yang terjadi, baik krisis pangan, krisis energi. Tentunya ini yang menjadi hambatan kita semua. Termasuk salah satunya menjadi yang angka yang cukup mencengangkan sekarang, inflasi di mana-mana sudah meroket. Harga di mana-mana sudah naik, sehingga apa yang kita rencanakan di 2022 ini tidak bisa kita lakukan percepatan untuk perbaikan karena ada beberapa kenaikan harga sehingga tentunya berpengaruh dengan rencana APBD kita. Memang kalau kita lihat secara akumulasi realisasi, kalau kita mengaca sekarang realisasi belanja kita di angka 49,47%, di mana SKPD rata-rata itu di angka 40%, dan memang realisasi sekarang total di angka 2,32 triliun lebih. Tetapi secara pendapatan kita punya anomali karena ternyata pendapatan Kota Makassar di tengah-tengah krisis, orang masih memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan membayar retribusi. Ini yang cukup mencengangkan. Kenapa? Karena total pendapatan kita di sepanjang tahun 2020 sampai dengan tanggal 29 kemarin, itu kita sudah memperoleh pendapatan di angka 76,56%. Dengan total realisasi di angka 3,05 triliun lebih. Ini luar biasa. Jadi di Makassar ini sebenarnya ada anomali. Meskipun inflasi kita cukup tinggi, tetapi sebenarnya Makassar cukup rendah dibanding rata-rata nasional. Tetapi pendapatan daerah cukup bagus. Hanya saja disayangkan karena proses administrasi, proses yang terjadi di beberapa SKPD, realisasi memang cukup rendah. Ini sudah diingatkan kemarin Pak Wali dan akan menjadi catatan karena dalam waktu dekat kita akan melakukan lagi kembali perbaikan terhadap pejabat struktural yang ada di pemerintah kota, mulai dari eselon 4, lurah, camat, dan mungkin bahkan kepala SKPD. Kita akan reposisi ulang. Kita akan lihat kondisinya. Kalau mereka mempunyai realisasi yang cukup rendah, mungkin di bawah 40%, ini akan menjadi catatan pada saat kita melakukan evaluasi terhadap pejabat, khususnya pejabat eselon 2, seperti begitu. Oke, dan ini adalah langkah tegas dari pemerintah Kota Makassar begitu Pak ya? Iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak, pembahasan kita semakin menarik, tapi kita lewatkan informasi berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Dialog.